Dan pemirsa, kita akan membahas terkait dengan hal ini. Sudah terhubung dengan sejumlah narasumber secara virtual. Pemirsa, sudah ada Gubernur Banten Andra Sodi, kemudian Wakil Ketua Komisi 10 DPR Mai Esti Wijayanti, dan juga pengamat pendidikan UIN Mas Jejen Musyfah, dan psikolog anak dan remaja Vera Ita Biliana. Dan langsung saja, ini saya yang pertama akan menyapa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Terima kasih, Mbak. Baik, ada Anissa di studio. Mungkin saya yang pertama ingin ke Pak Gub terlebih dahulu ya. Pak Gub, ini setelah beberapa hari situasi di Seman 1 Cimarga ini kan memanas. Kemudian juga ada disebutkan yang paling terbaru ini langsung turun tangan mempertemukan kedua belah pihak begitu ya. Ini paling terbaru hari ini antara kepala sekolah dan juga dari murid begitu, sampai akhirnya ini dilakukan mediasi dan berujung damai. Apa kemudian pertimbangan utamanya, Pak Gub? Ya, terima kasih pertama kepada Satu di TV, kesempatan kepada kami untuk bisa memberikan penjelasan. Pertama, kita tentu prihatin ya dengan kejadian ini. Saya sebagai anak yang pernah sekolah, sebagai anak yang pernah didisiplinkan juga di sekolah, ya menyadari bahwa situasi zaman sudah berbeda. Jadi pendekatan-pendekatan yang menggunakan unsur-unsur kekerasan sudah pasti tentu tidak boleh lagi terjadi. Tapi dalam kasus Budini ini kita juga tidak bisa mengeneralisir bahwa yang dilakukan beliau adalah tindakan kekerasan. Karena dalam dialog saya tadi dengan Indra ya disampaikan bahwa ya beliau minta maaf karena memang beliau mengaku gitu melakukan pelanggaran. Dan Ibu Dini juga mengaku gitu bahwa beliau melakukan penertiban dan menyampaikan permohonan maaf kalau beliau juga hilaf karena kecewa dengan sikap Indra yang merokok di sekolah. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Indra dan disampaikan oleh Ibu Dini itu membuat situasi kita bisa berdialog tadi. Dan kita akhiri dengan makan siang bersama. Komitmen kita adalah bagaimana supaya suasana belajar mengajar di SMA 1 Cimarga bisa kembali normal, dan kemudian kita sama-sama memulihkan. Artinya yang hari ini Indra mengalami pembulian di medsos, ya kita harus jaga juga secara mental Indra ini, karena biar bagaimanapun beliau sedang proses bertumbuh dan berkembang dan haknya untuk mendapatkan perlindungan. Begitu juga Ibu Guru. Ibu Guru kan di 2 hari pertama kan menjadi orang yang diserang banyak pihak, ya kan? Nah, namun kemudian sekarang berbalik. Maka saya sampaikan kepada Bu Dini, kita mudah-mudahan bisa menyikapi ini dengan baik. Jangan sampai kita keluar dari substansinya. Kita ingin dunia pendidikan kita semakin baik. Kita ingin di sekolah itu adalah menjadi tempat yang paling aman buat anak-anak kita. Dan kemudian kita juga ingin penegakan disiplin tetap berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Gitu, Bu. Oke, baik. Pak Gub, ini untuk kemudian meluruskan dan juga memberikan gambaran jelas begitu ya kepada masyarakat terkait dengan peristiwa ini. Lantas kalau yang tadi disampaikan bahwa tentu tindakan kekerasan memang tidak diperbolehkan di lingkungan sekolah, mengingat memang dari siswa ini melakukan pelanggaran sekolah. Nah, tapi kalau dari batasan yang disampaikan dari tindakan kekerasan di sekolah, apakah yang dilakukan oleh Ibu Dini ini sudah melanggar batasan tersebut, Pak Gub? Inilah yang tadi saya temukan, bahwa apa yang dilakukan oleh Budi ini kalau dalam kategori pendisiplinan bukanlah sebuah pemukulan atau penamparan, tapi lebih kepada mungkin gerakan tangan ya kemudian diterjemahkan sebagai tamparan. Nah kemudian ya kan ini juga bukan Indra secara pribadi lagi, sudah banyak yang terlibat. Nah maka Tawayun tadi itu Indra menyampaikan gitu loh bahwa ya dia minta maaf dan dia tidak akan mengulangi kembali. Dan saya sampai tanya sama Indra, masa kamu kepengen Ibu Guru kamu sampai dihukum dan sebagainya? Enggak Pak, saya nggak ada mau kayak gitu. Nah maka saya bilang tolong sampaikan ke orang tua, kuncinya di kamu bisa menjelaskan apa yang kamu alami. Orang tua akan cenderung percaya sama kamu kalau tandanya kamu bercerita yang di luar kejadian, kan kasihan Ibu Gurunya. Di satu sisi saya juga sampaikan ke Ibu Guru, karena kan kita juga punya catatan-catatan selama proses yang lain. Guru, saya tahu Ibu punya semangat untuk mendisiplinkan anak-anak, tapi tentu antara Ibu dengan pihak-pihak sivitas yang ada di sekolah punya pendapat yang sama.
punya komitmen yang sama bahwa penegakan disiplin dengan cara yang sama, yang pasti jauh dari kekerasan. Alhamdulillah tadi juga Pak Sekda saya perintahkan untuk berdialog dengan 9 guru yang ada, bahwa untuk memastikan bahwa ini harus segera kembali pulih, dan alhamdulillah tadi sudah proses belajar mengajar atas kesaksian guru dan atas kesaksian Indra sekali sudah disampaikan bahwa sudah berjalan normal. Dan insya Allah besok pagi jam 9 Pak Sekda, Bu Kepsek dan seluruh pihak nanti akan melaksanakan sebuah semacam kesepakatan lah ya, bahwa supaya proses hukum tidak berlanjut, kemudian proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik, dan kemudian membangun komitmen bahwa tidak ada tempat kekerasan di sekolah. Oke, Pak Gub, saya pertegas, artinya jika kemudian esok akan dilakukan semacam kesepakatan antara kedua belah pihak, artinya memang kan disebutkan sebelumnya ada penonaktifkan begitu ya kepada Ibu Dini. Artinya hal tersebut dicabut ya Pak Gub? Ya, pertama menonaktifkan Ibu Guru bukan berarti kita menghukum beliau. Karena situasi sudah tidak bisa dikendalikan di dalam 2 hari, 630 siswa mogok belajar, tidak mau masuk ke kelas, guru-guru sudah tidak didengarkan perintahnya, maka solusi kan harus diambil. Nah, kemudian menonaktifkan tersebut bukanlah hukuman. Dan saya sudah jelaskan kepada Bu Dini juga menyampaikan dampak positif dari apa yang diputuskan kemarin itu adalah siswa-siswa sudah mulai masuk ke kelas. Insya Allah, tadi juga bicara dengan guru, bicara dengan siswa, melalui Indra yang bersangkutan. Indra, kamu kan nggak mau kan ibu ini kita mengalami masalah lah gitu kan. Dan apa disampaikan oleh Indra, betul beliau tidak mau itu terjadi. Dan bu gurunya juga mulai gamang untuk kembali mengajar di sekolah tersebut. Nah, saya sampaikan, ibu harus kembali ke sekolah tersebut, memulihkan kembali, bahwa kemudian nanti ibu ingin keinginan yang lain itu bisa disampaikan kepada pihak pemerintah. Nah, dan saya juga memastikan bahwa kita akan mendampingi, ya, bila mana proses hukumnya tetap berjalan, kita akan memberikan pendampingan. Tapi yang saya dengar, informasi yang saya dengar dari kawan-kawan yang juga mengupayakan tadi di sekolah, ada teman-teman anggota DPRD juga, bahwa insya Allah besok akan dilaksanakan semacam tabayun antara orang tua langsung dengan Ibu Dini dan pihak sekolah. Mudah-mudahan semuanya lancar, proses belajar mengajar berjalan baik di SMA 1 Cimarga besok. Ya, artinya memang terkait dengan penonaktifan ini adalah sebuah sikap untuk menarik agar kemudian meredam situasi agar tidak kemudian semakin memanas begitu ya Pak Gub. Nah, kalau begitu saya bergeser terlebih dahulu ke Ibu Esti. Ibu Esti, kalau dari Komisi 10 melihat langkah yang sudah diambil begitu oleh Pemprov Banten, ini seperti apa terkait dengan kehati-hatiannya? Baik, terima kasih. Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Banten yang telah melakukan langkah-langkah untuk meredam hal-hal yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga. Saya kira yang dilakukan sudah merupakan langkah baik, dan penonaktifan terhadap kepala sekolah tersebut saya yakin itu hanya bersifat sementara dan hanya akan diberlakukan untuk beberapa hari ini, yang kemudian bisa kemudian diaktifkan lagi. Tetapi yang jelas, persoalan seperti ini sering terjadi di dunia pendidikan kita, bahwa anak-anak kita sering melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kegiatan yang mestinya dilakukan di sekolah, lalu kemudian mendapatkan peringatan dari guru ataupun kepala sekolah, itu kemudian menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dari para orang tua. Kalau dilihat dari awal mengalirnya atau peristiwanya itu kan karena dipergoki anak kita yang masih sekolah ini merokok, begitu ya. Betul. Nah, tentu saja sebagai seorang guru, saya juga dulu seorang guru, secara naluri itu pasti menginginkan anak ini menjadi lebih baik, mencoba memberikan edukasi kepada anak tersebut. Hanya saja kalau kemudian tadi dikatakan
ibu gurunya atau kepseknya ini menendang, saya juga tidak terlalu yakin. Mungkin karena posisi anak agak jongkok begitu ya, lalu ibunya berdiri, mungkin kakinya agak sedikit bergerak, mungkin begitu ya. Artinya begini, atau dikatakan menampar dengan keras, mungkin hanya sentuhan yang gitu kan. Seperti kalau saya ngingetin kepada anak-anak saya dulu, walaupun dunianya sudah berbeda. Tetapi menurut saya, kehendak yang dilakukan ibu guru ini sudah cukup baik, mengingatkan kepada anaknya yang melakukan tindakan di luar ketentuan yang berlaku, di luar tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Nah, kalau kemudian ada persoalan yang memunculkan kemarahan dari orang tua siswa yang kemudian melebar menjadi mogok dari anak-anak, ini menjadi persoalan besar. Ya. Artinya ada sesuatu yang kemudian terhembuskan di tengah-tengah anak kita ini, lalu membuat mereka seolah-olah merasa bahwa kepala sekolah ini melakukan hal kekerasan yang mereka harus menolak secara bersama-sama tanpa melihat awal mula mengapa terjadi hal seperti itu. Saya hanya mengingatkan saja, untuk penonaktifkan ini mungkin bisa kita lakukan, tetapi sekali lagi karena tujuannya tadi untuk meredam, maka setelah ini meredam, saya mengusulkan tetap kemudian diaktifkan kembali supaya tidak terkesan bahwa semata-mata kepala sekolah inilah yang melakukan tindak kesalahan. Penyelidikan lebih lanjut kita perlukan. Kalau kemudian itu dibawa ke ranah hukum, meskipun tadi sudah dikatakan ada perdamaian. Tetapi harus lebih teliti betul sebenarnya seperti apa kejadiannya. Apakah betul melakukan kekerasan? Kalau anak tadi melakukan tindakan yang salah, itu saya kira sudah terbukti. Hanya kalau kemudian ini benar-benar sebuah tindak kekerasan, ya itu penyelidikan lebih lanjut. Tetapi sekali lagi saya bersyukur sudah didamaikan oleh pemerintah, dalam hal ini gubernur. Demikian. Oke, baik. Artinya memang harus melalui proses verifikasi dan juga klarifikasi terlebih dahulu begitu ya, sehingga memang tidak terkesan tergesa-gesa. Dan saya ingin ke Mbak Vera. Mbak Vera, tapi kalau kita melihat dari kacamata psikolog remaja begitu, seperti apa sebetulnya respon dari seorang siswa ketika kemudian disebutkan juga begitu ya oleh Bu Esti ketika ditegur begitu ya, atau dimarahi di depan orang banyak ataupun yang terjadi pada saat itu begitu ya, seperti kepala sekolah yang dilakukan, apakah kemudian ada rasa malu atau mungkin ada rasa defensifkah secara melawan? Hal tersebut wajarkah atau seperti apa sebenarnya yang bisa dijelaskan kepada masyarakat? Oke, respon anaknya menurut saya gini, dalam psikologis gitu ya, ketika kita menegur anak atau kita mau mengarahkan anak, itu dihindarkan satu menggunakan kekerasan fisik. Terus yang kedua, hindari juga menegur anak di depan umum atau mempermalukan dia di depan teman-temannya. Karena dengan dua hal ini bukan semata-mata karena tidak boleh. Ini tidak efektif juga gitu dalam kalau kita mau mencapai perubahan perilaku anak ke arah yang lebih positif gitu ya. Kalau kita menggunakan kekerasan fisik, itu yang diingat anak hanya sakitnya saja akibat dari kekerasan itu. Jadi tidak mengubah perilakunya, pesan moralnya tidak sampai. Pesan moral yang ingin kita sampaikan ke anak supaya dia mengubah perilakunya itu nggak sampai, karena dia hanya ingat tindakan fisiknya, kekerasan fisiknya aja, sakitnya saja. Terus yang kedua, ketika dipermalukan di depan orang banyak, ditegur di depan teman-temannya gitu ya, dibentak-bentak atau dia apalah gitu ya. Ini terlepas dari kasus ini saja ya, mungkin kasus-kasus yang lain juga gitu ya. Itu akan membuat si anak jadinya defensif gitu ya, melindungi dirinya sendiri, dan rasa malu itu lebih mengalahkan rasa ingin berubah gitu ya. Rasa malu itu mengalahkan rasa ingin rasa menyadari oh ya saya salah gitu ya, saya salah, saya ingin berubah. Itu terkalahkan semua oleh rasa malu yang muncul akhirnya adalah mungkin ya wah ini guru ini sudah memperlakukan saya, jadi mungkin ada dendam dan sebagainya gitu. Jadi tidak efektif gitu ya cara-cara seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu saya juga ingin meminta pandangannya dari Pak Jejen begitu yang bisa mengelaborasi dari permasalahan yang ada di dunia pendidikan kita, terkhusus dengan adanya masalah ini, langkah yang dilakukan oleh Pemprov Banten begitu sudah melakukan mediasi antara kedua belah pihak maupun dari permasalahan yang ada mungkin terkait dengan SOP yang ada di sekolahan begitu ya. Bagaimana kemudian hal ini langsung dilakukan peneguran oleh sang kepala sekolah, dan juga kita tahu juga reaksinya cukup besar juga dari para siswa sampai adanya mogok untuk tidak melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Pak Jejen, bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Saya ingin pertama-tama mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur ya. Saya kira sangat bijak, sangat akan menjadi contoh bagi
kepala daerah yang lain, betapa pentingnya kehadiran Pak Gubernur dimanapun untuk menunjukkan konflik antara anak, orang tua, dan katakanlah guru dan kepala sekolah. Karena begini Mbak Disa, kalau dalam konteks pendidikan, kan kalau kita mau bicara historik, pertama-tama yang terjadi kan adalah bahwa setiap orang tua menitipkan anaknya ke sekolah. Itu berarti bahwa orang tua percaya bahwa di tangan para guru anak-anak akan tumbuh kembang dengan baik. Oleh karena itu, ketika ada aduan dari anak kepada orang tua yang terminologinya ditampar, ditendang, maka yang kita harapkan, yang kita harapkan itu adalah ada konfirmasi kepada pihak sekolah dari orang tua, tidak begitu saja percaya apa yang dikatakan anak, karena tadi pada dasarnya kepercayaan ada kepercayaan orang tua kepada para guru langsung ranah hukum, maka saya kira sangat tepat, karena memang pada prinsipnya baik anak, kita sepakat membutuhkan sekolah yang aman dan nyaman, tetapi di sisi lain guru-guru juga harus merasa terindisiplinkan anak yang bisa saja, kata Bu Hesti dan Ibu Vera tadi, hitam putih. Baik Pak Jejen, mohon maaf, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi. Kami kesulitan untuk mendengar suara dari Anda secara jelas. Kita akan perbaiki terlebih dahulu Pak Jejen. Dan dan saya akan bergeser kalau begitu ke Pak Gub. Pak Gub, ini kalau kita lihat begitu ya terkait dengan tindakan pendisiplinan. Kalau kita lihat bentuk tindakannya kan ini tindakan fisik begitu ya. Menariknya banyak masyarakat yang menilai bahwa tamparan kecil dahulu memang dianggap wajar Pak Gub untuk mendidik, tapi di era sekarang ini pendekatan tersebut justru bisa beresiko tinggi begitu ya secara psikologis. Nah, lantas terkait dengan kasus ini, apakah kemudian juga membuka perdebatan soal ruang guru untuk menegur atau kemudian mendisiplinkan muridnya? Bagaimana arah kebijakan agar pendidik tetap mempunyai wibawa tanpa harus kemudian juga terjebak begitu ya dalam praktik yang disampaikan ini merupakan kekerasan fisik, Pak Gub? Ya, tadi kan yang Pak Jejen sampaikan saya sepakat ya, soal terminologi ditendang, terminologi menampar, itu kan mesti ini. Nah, dalam kasus ini saya melihat bahwa ada komunikasi yang mungkin berlebihan, sehingga informasi yang sampai kepada orang tua juga direspon oleh orang tua dengan cara, dan kemudian mogok massal 630 anak-anak juga kan patut dipertanyakan kenapa ini bisa terjadi kan begitu. Nah, di sini peran semua pihak, maka saya tadi sampaikan kepada pihak sivitas itu bahwa ketertiban di sekolah bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, tapi tanggung jawab semua pihak ya, dan juga murid-murid gitu. Maka buat kita semua, pelajaran buat gubernur gitu, pelajaran buat guru-guru, dan pelajaran juga buat orang tua. Baik Pak Gub, tapi terkait dengan kemudian keputusan sanksi begitu ya, kita tahu bahwa ini sempat dilaporkan juga ke pihak kepolisian Ibu Dini, tapi keputusan apakah sudah ada keputusan untuk mencabut sanksi terhadap Ibu Dini juga dipertimbangkankah aspek hukumnya yang masih berjalan, mengingat laporan polisi kan ini masih tercatat ya Pak Gub? Baik, tampaknya ya, baik. Pertama, terkait dengan laporan polisi kepada pegawai pemerintah, khususnya guru, tentu kami dalam rangka
menindaklanjuti kejadian ini, kami melakukan upaya tabayun antara anak dengan guru. Dan setelah bertemu di ruangan saya, disaksikan oleh Ibu Wali kelas juga sebagai yang terbiasa dengan anak-anak wali kelas. Nah, saya berharap tentunya ya kita semua berkepala Baik. Ya, Pak Gup, mohon maaf, tampaknya kami juga mengalami kesulitan untuk mendengar suara Anda dengan jelas. Ada kendala komunikasi. Kalau begitu saya bergeser ke Ibu Esti. Ibu Esti. Yang harus terus kita. Ya, siap Mbak. Ya, yang kemudian menjadi perdebatan adalah terkait dengan disiplin dan juga kekerasan dalam pendidikan. Bagaimana kemudian DPR memandang batasan yang ideal begitu Ibu Esti untuk menegakkan aturan di sekolah dan perlindungan terhadap hak-hak siswa, Bu Esti? Ya, yang pertama saya harus menyampaikan bahwa berulang kali ketika kami melakukan kunjungan dan bertemu dengan Civitas Akademika, memang mereka meminta undang-undang secara khusus terkait dengan perlindungan guru dan dosen, atau terkait khususnya perlindungan terhadap guru di dalam melaksanakan kegiatannya di kegiatan belajar mengajar. Karena mereka juga khawatir seperti yang sudah pernah terjadi dan sekarang mungkin terjadi kembali, hal-hal yang dikaitkan kehendak untuk mendidik anak-anak dipahami menjadi sesuatu yang dianggap melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak. Meski saya sepemahaman bahwa tindakan untuk mendisiplinkan anak tidak boleh dilakukan dengan tindakan kekerasan ya, yang bersifat verbal maupun non-verbal. Bagaimana kemudian bisa melakukan pendekatan dengan anak tanpa harus melakukan kekerasan baik verbal maupun non-verbal, apalagi dengan tindakan fisik. Hanya saja hal-hal seperti itu yang kemudian juga harus dipahamkan kepada para orang tua. Termasuk kita juga perlu melihat bagaimana catatan si anak yang dianggap telah melakukan pelanggaran tersebut. Apakah selama ini dia memang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, lalu sudah mencoba didisiplinkan tetapi dia tetap melakukan hal tersebut, atau ini baru kali pertama yang kemudian bu guru dianggap melakukan tindak kekerasan yang berlebihan atau tindakan pendisiplinan yang berlebihan. Maka ketika kita sudah berbicara soal undang-undang, semuanya menyatakan bahwa guru memang mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak, termasuk ketika jurisprudensi dari Mahkamah Agung, seorang guru yang mendisiplinkan siswa dalam batas-batas yang wajar tidak bisa dipidanakan, karena itu adalah tugas dan kewajibannya untuk mendisiplinkan anak-anak, terkecuali memang sungguh-sungguh dia telah melakukan tindak kekerasan yang melanggar aturan-aturan yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap anak. Jadi saya hanya berharap ketika sekarang guru ini sedang dinonaktifkan atau kepala sekolah ini sedang dinonaktifkan, hanya berlaku pada untuk pengendalian situasi. Dan ketika ini situasinya sudah normal, ya saya yakinlah ibu ini juga punya rasa trauma kalau harus mengajar di situ. Saya sangat maklum. Ketika kemudian dinyatakan sangat bersalah oleh semua siswanya, lalu tanpa kemudian siswa memahami apa yang sudah dilakukan secara baik, yang mencoba diingatkan kepada si siswa, itu saya kira ada tekanan khusus. Maka kalau toh beliau memang harus minta pindah, mohon pemerintah Jawa Barat, Banten, dalam hal ini gubernur dan kepala dinas, mempertimbangkan untuk di mana yang terbaik bu guru ini atau kepala sekolah ini mendapatkan tempat yang tidak kemudian mengingatkan beberapa hal yang mungkin sedikit membuat terang. Karena ini bukan sesuatu yang ringan. Kemudian sampai seluruh anak sekolah mogok. Tetapi orang tua sekali lagi harus punya peran bagaimana mereka harus juga memahamkan kepada anak didiknya dan tidak percaya begitu saja terhadap laporan-laporan anak yang kemudian menyulut kemarahan para orang tua ataupun anak-anak yang lain. Demikian, Mbak. Ya, karena bagaimanapun begitu ya, ketika memang dari kepala sekolah Ibu Deni ini akan kembali ke sekolahnya, ini tetap akan ada masa lalu ataupun luka di sana begitu ya, yang mengingatkan kembali pada hal-hal tersebut. Nah, tapi ini akan menjadi catatan juga tentunya bagi pemerintah Provinsi Banten, namun tampaknya Pak Andra Sodi ini sudah tidak bergabung bersama dengan kami karena tadi ada kendala teknis, dan kita akan lanjutkan perbincangannya. Sementara terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kalau begitu ingin ke Pak Jejen. Pak Jejen, saya ingin Anda kemudian menanggapi juga melihat adanya aksi yang dilakukan oleh para siswa begitu ya, besar dari sekolah, lebih dari 600 siswa yang kemudian mogok belajar ini Pak Jejen.
Apa kemudian yang bisa kita maknai dari hal ini terhadap hubungan otoritas antara guru dan juga siswa begitu ya di era saat ini? Kenapa kemudian bisa terjadi aksi mogok belajar, Pak Jejen? Ya tentu saja ini solidaritas yang ingin ditunjukkan oleh para siswa bahwa mereka lebih condong kepada kebenaran yang diterima dari teman mereka, dan kita sebagai orang dewasa melihat ini sebagai sebuah kecenderungan baru bahwa siswa bisa saja melakukan aksi demikian meskipun belum betul-betul tahu betul persoalan yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, di sisi lain ini juga pelajaran penting bagi para orang tua bahwa apa yang mereka lakukan seperti pelaporan kepada polisi pada guru yang sebagai pendidik bagi anak-anak mereka gitu. Oke, karena memang kita lihat sekali lagi aksi anak-anak itu ya Mbak Nisa. Ya, baik, silakan Pak Jejen. Ya, dengan demikian aksi yang dilakukan oleh para siswa tidak kemudian berarti kesalahan ada sepenuhnya pada guru, tetapi merupakan aksi spontanitas yang menerima kebenaran hanya dari teman mereka begitu. Nah, kejadian hari ini dan esok hari saya kira akan memberikan data, fakta yang sesungguhnya seperti apa gitu. Oleh karena itu saya sepakat dengan Bu Esti bahwa dalam hal ini penting sekali melindungi profesi guru yang mana diserahkan sepenuhnya kepada guru tersebut apakah memang akan berlanjut di sekolah tersebut atau memilih untuk mutasi begitu. Karena bagaimanapun dalam hal ini bukan saja siswa, tetapi juga guru juga mengalami faktor psikologis yang tidak mudah. Kita baca seperti itu, Mbak Nisa. Oke, baik. Karena memang jika dilihat begitu ya dari pelanggarannya tidak benar, kemudian juga aksi penegurannya jika memang diketahui dengan menggunakan tindakan fisik juga tidak benar begitu. Namun reaksi yang timbul ini juga cukup luar biasa begitu ya. Saya ingin tanggapannya dari Mbak Vera. Mbak Vera, kalau dari kasus yang Cimarga ini kita lihat aksi solidaritasnya kan cukup besar-besaran juga ya. Apa yang kemudian membuat remaja begitu cepatnya berempati dan juga bereaksi secara kolektif begitu tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian mereka melakukan aksi mogok belajar, Mbak Vera. Apa yang bisa dijelaskan kepada masyarakat? Remaja memang pada dasarnya mudah terpancing secara emosi ya gitu ya. Jadi begitu emosi mereka terpancing, mereka tidak pikir panjang, konsekuensinya seperti apa, kebenarannya seperti apa. Yang mereka tahu adalah temannya tidak diperlakukan tidak adil gitu ya. Jadi mereka menunjukkan solidaritas itu dengan menunjukkan aksi bersama. Jadi kalau secara dari tumbuh kembangnya remaja ini sangat dapat dipahami gitu ya, betapa remaja ini sangat mudah terpancing dan pengambilan keputusan, perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh emosi mereka gitu ya. Dan mereka juga lebih mengutamakan namanya reward dibandingkan resiko gitu. Jadi mereka cuma berpikir ketika mereka melakukan aksi bersama, mogok bareng-bareng gitu ya, yang mereka dapatkan adalah rewardnya adalah atensi gitu ya dari masyarakat luas lewat media sosial, temannya tidak jadi dihukum, kepala sekolah dinonaktifkan gitu ya, itu reward yang mereka harapkan dari aksi mereka. Sedangkan konsekuensinya atau resikonya mereka tidak pertimbangkan nih, sampai mungkin masalahnya sampai sejauh ini gitu ya, ternyata yang terjadi mungkin tidak seperti yang mereka pahami, yang mereka tahu atau dengar gitu ya. Nah seperti itu Mbak Anissa. Ya, oke, baik. Kalau begitu terakhir saya ingin ke Pak Jejen. Pak Jejen, ke depan apa pembelajaran besar yang kita bisa ambil begitu ya dari kasus Cimarga ini agar kemudian juga sekolah tetap menjadi ruang yang aman, belajar mengajar untuk para siswa, tapi juga tidak kehilangan dari wibawa para guru begitu ya ketika mereka akan melakukan peneguran terhadap siswa, Pak Jejen. Tata tertib, demikian juga
etika profesi ya, guru harus kita tegakkan, namun tentu saja edukasi efektif ideal itu hanya bisa terjadi kalau antara orang tua dengan guru itu melakukan komunikasi yang baik. Jadi tidak bisa langsung jumping ke proses hukum sebelum kemudian bersama, katakanlah anaknya dibawa di hadapan guru, didengar kedua belah pihak seperti apa, karena kita melihat pasti setiap orang tua pada awalnya datang ke sekolah dengan cara baik, maka setiap masalah sekecil apapun itu harus diselesaikan secara baik pula. Mendatangi sekolah, komunikasi, baru kemudian dicarikan titik temu, sehingga kepercayaan yang dari awal diberikan kepada para guru itu tidak tercederai dengan hal-hal yang seperti yang terjadi saat ini. Baik, tentu kita harapkan hal serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan mendatang. Begitu, ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua di dunia pendidikan, begitu ya. Dan hal baiknya dari kedua belah pihak juga sudah berdamai, begitu dimediasi oleh Pemprov Banten. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Tapa. Sehat-sehat selalu, sukses selalu untuk Anda, Pak Jejen dan juga Mbak Vera. Terima kasih Mbak Nisa.